Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nur Ramadhani dengan NPM 2415100086. Di sini saya akan membahas materi ke-11, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian dan kertas kerja. Baik, yang pertama ada neraca saldo setelah penyesuaian. Adapun pengertiannya, neraca saldo setelah penyesuaian adalah dokumen internal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang telah disesuaikan dari buku besar. Neraca saldo merupakan daftar saldo penutup akun dari buku besar pada tanggal tertentu dan merupakan langkah pertama menuju penyusun laporan keuangan. Jadi dengan entry yang disesuaikan ini, akuntan akan mengoreksi neraca saldo awal untuk memastikan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Jadi perusahaan yang menggunakan akuntansi manual menggunakan metode ini untuk menyeimbangkan transaksi mereka dari akun ke akun. Akuntansi untuk neraca saldo yang disesuaikan itu biasa menggunakan akuntansi jurnal ganda. Akuntansi entry ganda berfokus pada pelacakan pergerakan aset dari satu akun ke akun lain, sehingga kita bisa memiliki pemahaman yang akurat tentang uang yang dihasilkan bisnis dan uang yang dihabiskan untuk mendapatkan aset. Jadi biasanya laporan ini itu disiapkan pada akhir periode akuntansi. Saldo dari buku besar dipisahkan dan dipilih menjadi saldo debit dan saldo kredit dengan jumlahnya yang harus sama atau balance. Bagi bisnis yang menggunakan pencatatan akuntansi akrual, dia terdapat beberapa item penyesuaian yang harus dimasukkan setelah neraca saldo dibuat. Jadi laporan tersebut itu yang bernama neraca saldo setelah penyesuaian. Baik, kemudian tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah pertama, neraca saldo adalah langkah pertama sebelum penyusunan laporan keuangan. Ini adalah dokumen internal atau kertas kerja berlajur yang digunakan akuntan sebagai dasar saat menyiapkan laporan keuangan. Yang kedua, dokumen ini memastikan bahwa untuk setiap entry debit yang dicatat dan entry kredit yang telah dicatat itu sama pencatatannya. Hal itu sesuai dengan sistem pembukuan double entry, di mana jika total saldo dari neraca saldo tidak sama, perbedaan dapat ditelusuri dan diselesaikan sebelum pembukuan laporan keuangan disusun. Yang ketiga, laporan neraca saldo itu memastikan bahwa saldo akun diekstraksi secara akurat dari buku besar. Dokumen ini nantinya juga akan membantu akuntan dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan akuntan yang terjadi. Kemudian cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Langkah-langkahnya yang pertama itu mencatat semua transaksi. Jadi sebelum kita menyeimbangkan akun perusahaan, pastikan bahwa kita memiliki semua catatan transaksi keuangan atau aset yang masuk dan keluar dari akun tersebut. Memiliki catatan transaksi yang benar dapat membuat koreksi neraca saldo kita menjadi lebih mudah. Metode akuntansi entry ganda mencatat semua transaksi sebagai kredit dan debit. Jika kita memiliki perbedaan di antara keduanya, kita dapat merujuk ke catatan transaksi yang untuk memperbaiki transaksi tersebut. Kemudian setelah membuat catatan transaksi, yang kedua itu kita harus membuat neraca saldo yang belum disesuaikan dulu. Neraca saldo yang belum disesuaikan itu ringkasan awal dari saldo akun perusahaan. Jadi nanti akan memberikan kita pemahaman tentang debit dan kredit yang dimiliki akun tersebut. Informasi ini memberikan dasar laporan keuangan perusahaan, tetapi tidak menentukan transaksi menurut siklus akuntansi. Untuk melengkapi saldo percobaan yang belum disesuaikan, tambahkan saldo semua debit untuk setiap akun. Kemudian, tambahkan secara terpisah semua kredit untuk setiap akun. Debit dan kredit itu harus cocok atau harus seimbang atau balance. Artinya, perusahaan memiliki akun keuangan yang seimbang. Misalnya,
perusahaan itu telah membelanjakan 3 juta dalam bentuk kredit. Nah, jadi perusahaan tersebut juga harus mengumpulkan aset sebesar 3 juta. Jika nggak seimbang, cari di mana perusahaan mungkin hanya mencatat entry sekali, kemudian perbaiki. Setelah membuat neraca saldo yang belum disesuaikan, lanjut membuat jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini menghapus semua transaksi yang tidak terjadi selama siklus akuntansi yang laporannya telah kita siapkan. Dengan menambahkan penyesuaian ini, kita dapat mengklarifikasikan transaksi yang diperlukan untuk periode tertentu untuk meningkatkan keakuratan laporan keuangan yang telah kita buat dari neraca kita sebelumnya. Nah, jadi melakukan penyesuaian itu dapat dilakukan pada neraca saldo. Itu alasannya yang pertama karena ada penangguhan, kemudian akrual, transaksi yang hilang, penyesuaian pajak. Lanjut, setelah membuat jurnal penyesuaian, yang keempat itu kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaiannya. Nah, saat kita melakukan penyesuaian, saldo seharusnya hanya mencerminkan transaksi yang terjadi selama siklus akuntansi yang laporannya telah kita siapkan. Kita menambahkan kredit dari setiap akun bersama-sama untuk menemukan total kredit. Kemudian tambahkan debit untuk setiap akun bersama dengan total debit. Nah, jadi sama seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, kedua totalnya itu harus cocok atau balance. Dengan mengulang perhitungan ini, kita bisa memastikan bahwa kita telah memasukkan kembali setiap penyesuaian secara akurat. Jika totalnya nggak cocok atau nggak balance, periksa kembali penyesuaiannya untuk memperbaiki penyesuaian yang telah kita masukkan hanya sekali. Kemudian yang kelima, buat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry jurnal yang dicatat dalam buku besar untuk mengembalikan akun sementara ke nol sebelum awal siklus akuntansi baru. Nah, jadi untuk memposting jurnal penutupan ini, masukkan transaksi yang meniadakan jurnal dari akun sementara ini dan pindahkan dana ke akun permanen. Kemudian berikut saya lampirkan salah satu contoh. Di tabel pertama ini ada neraca saldo yang belum disesuaikan. Kemudian setelah neraca saldo yang belum disesuaikan ini, kita akan membuat jurnal penyesuaiannya, di mana ada pada akun debit biaya sewa 700.000 dan kreditnya yaitu sewa dibayar di muka 700.000. Lalu ada beban penyusutannya di akun debitnya 300.000, pada akun kreditnya ada akumulasi penyusutannya 300.000 juga. Kemudian setelah membuat jurnal penyesuaian, kita buat neraca saldo yang telah disesuaikan, di mana ini hampir sama neraca saldo yang belum disesuaikan. Bedanya kita masukkan akun yang sudah kita sesuaikan tadi, yaitu biaya sewa yang awalnya hanya 3 juta, setelah disesuaikan menjadi 3.700.000. Kemudian sewa dibayar di muka awalnya 3.100.000. Kemudian setelah disesuaikan menjadi 2.400.000. Kemudian ada beban penyusutan. Sebelum disesuaikan dia 2.500.000. Kemudian setelah disesuaikan menjadi 2.800.000. Dan akumulasi penyusutan sebelum disesuaikan dia 5.500.000, setelah disesuaikan menjadi 5.800.000. Seperti itu. Baik, kemudian masuk ke kertas kerja atau biasa disebut dengan neraca lajur atau worksheet, yaitu adalah suatu daftar yang terdiri dari lajur atau kolom-kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, serta laporan keuangan yang dibuat
untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja yang akan dibahas adalah kertas kerja pada perusahaan jasa dan pada perusahaan dagang serta penyusunan laporan keuangan. Fungsi kertas kerja yaitu adalah sebagai suatu alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan dan membantu proses penutupan buku besar suatu perusahaan. Dalam akuntansi, pembuatan kertas kerja tidaklah suatu keharusan, jadi boleh dibuat atau boleh nggak dibuat. Tapi biasanya agar laporan keuangan dapat dengan mudah disusun, maka kertas kerja dibuat terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tabel atau gambar siklus akuntansi perusahaan. Nah, jadi dari siklus akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa kertas kerja atau worksheet hanya sebagai alat alternatif atau alat bantu dalam penyusun laporan keuangan. Nah, kemudian bentuk kertas kerja ini terbagi lagi menjadi ada yang 6 kolom, ada yang 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Namun yang umum atau yang banyak digunakan itu biasanya yang kertas kerja 10 kolom. Kemudian cara menyusun kertas kerja. Nah, jadi pada dasarnya sama aja dia langkah-langkah penyusunan kertas kerja perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, kolom nomor dan nama akun untuk mencatat sesuai dengan nomor dan nama akun di buku besar sebelumnya. Kemudian yang kedua, kolom neraca saldo untuk mencatat saldo-saldo sementara setiap akun buku besar, yaitu saldo debit dicatat di sisi debit, saldo kredit dicatat di sisi kredit. Setelah itu lajur debit dijumlahkan dan hasilnya harus sama dengan jumlah lajur kredit neraca saldo. Kemudian yang ketiga, kolom jurnal penyesuaian adalah untuk mencatat semua ayat penyesuaian pada akhir periode akuntansi yang biasanya telah dibuat secara terpisah dalam bentuk jurnal umum. Kemudian yang keempat, kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom ini merupakan perpaduan antara kolom neraca saldo dengan ayat penyesuaian. Kemudian yang kelima, kolom laba rugi. Jadi sebelum dilakukan pencatatan dalam kolom laba rugi ini, maka terlebih dahulu data akun yang ada di dalam kolom neraca saldo disesuaikan yang terdiri dari golongan akun real dan golongan akun nominal. Setelah dipastikan golongan akunnya, baru dipindahkan akun nominal ke kolom rugi, laba, sisi debit maupun sisi kredit. Kemudian kolom neraca. Kolom neraca merupakan tempat untuk membuat akun real yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan modal. Semua akun real debit atau kredit dicatat dalam kolom neraca. Setelah itu, sisi debit dijumlahkan dan sisi kredit dijumlahkan. Selisih atau perbedaannya merupakan penambahan modal atau pengurangan modal yang disebabkan adanya laba bersih atau rugi bersih. Pencatatan laba dalam kolom neraca di sisi kredit dan sebaliknya apabila perusahaan menderita kerugian, maka dicatat dalam neraca di sisi kredit. Kemudian ada kertas kerja dan neraca saldo disesuaikan. Kolom ini menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo. Saldo perkiraan-perkiraan yang tidak dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan atau adjust trial balance. Lanjut, kemudian laporan keuangan. Neraca saldo yang disesuaikan sekarang telah mencakupi semua informasi yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan.
Nah, tahap selanjutnya adalah memindahkan saldo setiap perkiraan yang ada ke kolom laporan keuangan yang tepat. Nah, setelah semua saldo perkiraan yang ada dipindahkan, masing-masing kolom dari semua kolom dijumlahkan. Laba atau rugi bersih dapat dicari dengan mengurangkan jumlah debit pada jumlah kredit kolom perhitungan laba rugi. Apabila jumlah kolom kredit lebih besar dibandingkan dengan jumlah kolom debit, maka kelebihan ini merupakan laba bersih. Sebaliknya, jika kolom debit lebih besar dari kolom kredit, maka sisanya adalah rugi bersih. Di sini saya lampirkan contoh dari kertas kerja atau neraca lajur. Nah, jadi contohnya ini itu dia adalah 10 kolom. Dimana di sini ada nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Baik, sekian dari penjelasan mengenai materi yang saya bawakan. Kurang dan lebih saya memohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.